Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Noviani dengan NIM 2011240067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang makna. Ahli bahasa mengklarifikasikan jenis-jenis makna dengan berbagai teori dan sudut pandang. Ada yang menggolongkannya ke dalam 3 jenis, ada yang sampai menjadi 29 jenis makna kata. Namun, dari berbagai jenis makna tersebut memiliki kesamaan dan dasar yang sama. Makna dibedakan menjadi 2, yaitu makna linguistik dan makna sosial. Makna sosial bersifat konseptual. Pembahasannya dapat meluas pada latar belakang budaya, adat, dan kultur dalam pemakaian bahasa. Sedangkan makna linguistik adalah makna yang bisa kita temukan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Makna linguistik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis makna kata dan contohnya. Yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal disebut juga makna yang terdapat dalam kamus. Makna leksikal ialah makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Maka makna leksikal dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama sinonim. Sinonim disebut juga persamaan antara kata yang bersifat leksikon yang tertera dalam kamus. Berbeda tetapi memiliki kedekatan atau persamaan makna. Contohnya laki-laki, pria, cowok, jantan, dan jaka. Yang kedua yaitu antonim. Antonim disebut juga lawan kata. Kata yang secara leksikan memiliki makna yang berbeda atau bertolak belakang. Contohnya gelap, terang, tebal atau tipis. Yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna kata yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat. Fungsi kalimat sebagai satuan kebahasaan memunculkan makna gramatikal pada sebuah kata. Nah, yang kedua tentang kata. Kata merupakan unsur utama dalam membentuk. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afikasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau perulangan, dan komposisi atau penggabungan. Untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam kalimat, satu yaitu nomina atau kata benda. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibedakan. Yang B yaitu kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat diungkap oleh panca indera. Misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, pencurian, dan pencurian. 2. Verba atau kata kerja. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kedua adalah kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja yang merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses gerak, keadaan atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Misalnya berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen. Nah, yang B yaitu kata kerja bantu, yaitu suatu kata yang memiliki fungsi khusus kata kerja utama. Yang ketiga yaitu frase. Frase adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif.
atau tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat. A. Frasa. Frasa endosentris, koordinatif. Kesetaraannya dapat dibuktikan dengan adanya kemungkinan konsisten itu dihubungkan dengan penghubung dan atau. Contohnya, laki-laki dan perempuan itu berjalan di jalan. B. Frase endosentris atributif. Konsisten itu tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung atau. Contoh, gadis manis itu berjalan di jalan. Yang ketiga, yang C, yaitu frase endosentris apositif. Koordinatif dalam masing-masing konsistennya dapat saling menggantikan. Contoh, Andi, laki-laki berhijab itu berjalan di jalan. Yang selanjutnya yaitu frase aksesentris, yaitu frase yang jika salah satu komponennya dihilangkan akan menyebabkan frase tersebut tidak baik. Contohnya, Budi makan di, Budi makan dapur. Yang selanjutnya yaitu klausa. Pengertian klausa. Klausa adalah suatu satuan yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjek dan predikat tersebut baik disertai dengan objek, pelengkap, dan keterangan atau tidak disertai dengan ketiga hal tersebut. Klausa berbeda dengan kalimat sebab tidak menggambarkan unsur intonasi. Contoh dari klausa utama dan klausa bawahan yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis klausa. Apa sajakah itu? Yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas merupakan suatu klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap. Unsur-unsur lengkap setidaknya memiliki subjek dan predikat, sehingga klausa memiliki kemampuan untuk menjadi suatu kalimat mayor. Yang selanjutnya yaitu masing-masing jenis klausa dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Klausa bebas. Klausa verbal. Klausa verbal merupakan suatu klausa yang predikatnya menggunakan kategori verbal. Contohnya klausa verbal yaitu kakak menari, ayam itu bertelur, dan ayah mandi. Yang kedua yaitu klausa nominal. Klausa nominal merupakan suatu klausa yang predikatnya berwujud suatu nomina atau fase nominal. Contoh, kamu sekarang guru fisika. Yang selanjutnya yaitu klausa adjektifal, merupakan klausa yang predikatnya sebagai kategori adjektif, baik berwujud kata maupun frase. Contohnya, kantor sudah panas sekali. Yang selanjutnya yaitu kalimat. Pengertian kalimat yaitu adalah gabungan kata ataupun frase kata yang disusun dengan mengikuti pola penyusunan tertentu sehingga memiliki arti ataupun makna. Sebuah kalimat harus terdiri dari setidaknya 2 kata ataupun 2 frase kata, yaitu 1 kata subjek dan 1 kata predikat. Selain itu, sebuah kalimat juga harus memiliki arti ataupun makna tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat. Menurut pengucapannya, kalimat langsung merupakan jenis kalimat yang diungkapkan langsung oleh seseorang dalam penulisannya. Tanggung biasanya ditubuhi dengan tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Kalimat tidak langsung merupakan jenis kalimat yang merupakan saduran ataupun
penceritaan kembali apa yang diucapkan oleh orang lain. Kalimat tanggung jawab merupakan kalimat jumlah frasa. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan jenis kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalimat tunggal biasanya hanya memiliki satu pola, seperti Gading sedang membaca. Kalimat majemuk, sastra, merupakan kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat dasar yang memiliki kedudukan. Yang sastra, kalimat majemuk biasanya disusun dari berbagai kalimat tunggal seperti Gading sedang membaca buku. Bahasa Indonesia, kalimat majemuk bertingkat merupakan jenis kalimat majemuk yang terdiri atas dua atau lebih rangkaian tunggal yang memiliki kedudukan yang berbeda. Kalimat majemuk campuran merupakan jenis kalimat yang disusun atau gabungan kalimat majemuk yang setara dengan kalimat majemuk yang bertingkat menurut fungsinya. Kalimat pernyataan merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau maksud. Kalimat berita merupakan kalimat yang digunakan untuk menceritakan sesuatu kepada seseorang. Kalimat perintah merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.